Di atas kisah tematik Al-Quran ya. Kisah kemarin itu kisah siapa yo? Si beriman sama si kafir. Si kafir Allah kasih kekayaan yang melimpah ruah. Yang beriman biasa sederhana, tapi Allah kasih lebih sama orang beriman. Apa itu? Ridho, ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran yang ingkar Allah kasih itu harta melimpah ruah, kufur. Punya harta banyak, merasa diri dia yang kerja keras, tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Makanya hati-hati itu. Kalau diamanati harta melimpah itu berat luar biasa itu. Ya, masih mending dicoba biasa saja, kaya enggak, miskin pun enggak, sedang-sedang saja gitu loh. Kalau kita minta kaya, Allah kasih kekayaan itu luar biasa, tapi berat itu. Ya jangan dikasih miskin juga, miskin banget jangan, biasa aja sedang lah. Saya coba hari ini karena temanya Quran, ya, apa sih kehebatan ketika kita istiqomah membaca Al-Quran? Saya pernah sampaikan, saya ingatkan lagi. Seorang imam besar itu namanya Ibrahim Al-Maqdisi. Beliau wasiat kepada muridnya yaitu Abbas bin Abdi Daim rahimahullah. Ini seorang imam besar, wasiat. Apa wasiatnya? Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan pernah ditinggalkan, karena sesungguhnya kata beliau ini, setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Praktekkan deh. Istiqomahkan terus menerus baca Al-Quran. Ketika kita bacanya lancar, mudah, Allah kasih kelancaran tuh. Kebutuhan kita asalkan minta. Rajin membaca Al-Quran. Setelah baca kok gak minta? Minta kebutuhan kita, ya Allah, mudahkanlah kebutuhan kami ya Allah, sebagaimana kami mudah membaca Al-Quran ini ya Allah. Gitu. Habis baca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, ditutup, ditaruh, lupa doa. Habis baca sholawat 100 kali, doa. Yang kedua, berkata Ibnu Salah rahimahullah, seorang ulama, bahwasanya kata beliau, bahwasanya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran, maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan Al-Qurannya manusia. Malaikat kalau baca Quran nggak dapat apa-apa. Lantas para malaikat ini itu senang kalau ada orang baca Quran. Makanya diusahakan di kamar kita, di rumah kita, bacakan Al-Quran. Tuh malaikat datang tuh, dengerin tuh bacaan Quran kita. Habis subuh ini kita pulang nih baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bacain rumah kita dengan Al-Quran. Insya Allah itu malaikat datang dengerin itu. Senang tuh malaikat kalau mendengarkan orang baca Al-Quran. Yang ketiga, kata seorang ulama Abu Zanad, dia berkata di tengah malam
Aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran. Berat memang orang baca Quran itu. Males lah. Sudah banyak-banyak sehari 1 kali. Oh, baca Al-Quran nggak mau? Bacain di rumah. Ya rumahnya barokah, adem gitu. Rumah kalau panas tuh biasanya nggak pernah dibacain Quran tuh. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan, manakala kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, kalau bisa nih membaca, ambil pesannya apa di situ Allah tuh, hikmahnya, perintahnya apa, pesannya apa sih? Bagus tuh. Membaca saja nggak mengerti Al-Quran isinya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diusahakan membaca Al-Quran plus tambahin apa sih pesannya di sini? Praktik beda. Berkata ahli tafsir, manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, kata beliau, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Makanya coba lihat rumah yang istiqomah, orang itu baca Quran, coba itu hidupnya berkah saja itu. Kebaikan itu di dunianya ini, apalagi nanti di akhirat. Makanya diusahakan doalah sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kami ya Allah serta anak keturunan kami gemar membaca Al-Quran. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam surat Fatir ayat 29, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yasluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yasluna membaca kitaballah, kitab Allah. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Nih, yang disebut pertama membaca Al-Quran, hayati, pahami. Wa aqamus sholah, di samping dia senang baca Quran, jangan tinggalin tuh wa aqamus sholah, dia rajin sholatnya. Baca Quran tapi sholatnya enggak sih, gimana itu? Imbangi ketika kita senang baca Al-Quran, aqamus sholah, iringi itu, kerjakan sholat. Di samping itu Allah menyatakan dalam surat Al-Fatir ini, wa anfaqu mimma razaqnahum, jangan pelit gitu, kurang lebih itu. Sedekah, berinfak kalau ada. Orangnya rajin sholat, rajin baca Quran, pelit, ada yang keliru itu kayaknya tuh. Jangan-jangan sholatnya kurang sempurna. Itu harusnya semakin rajin ibadah, hobi membaca Quran, rajin sholatnya, kok masih pelit. Nah, ya kalau kita nggak punya wajar lah. Kalau nggak punya, namanya aja nggak punya. Ini yang punya nih, yang lebih. Ada orang kesusahan di Mumbai, masih hati-hati itu. Oh, hati-hati itu ya. Innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyikan infaknya, sedekahnya boleh, wa alaniyah atau terang-terangan enggak apa-apa, yang penting jangan niat pamer. Sedekah infak ingin dipuji, itu iblis tuh bisikin tuh, wah sudah kok batu ngomong banyak orang,
Subhanallah. Jangan ketika kita berinfak bersedekah terang-teranganlah dilihat orang, awas luruskan hatinya. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan lanjutan ayat ini, yarjuna tijaratan lang tabur. Orang yang seperti ini nih tadi gemar baca ayat-ayat Allah, ya, diiringi dengan mengerjakan sholat plus gemar membantu orang, gemar bersedekah. Kata Allah, yarjuna tijaratan, ini mengharapkan perdagangan lang tabur, yang perdagangan ini nggak bakal rugi. Kita baca nih, kita sholat, kita sedekah, kita kan transaksi dengan Allah itu, biar Allah memberikan kita pahala buat bekadah kita di saat di akhirat. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tambahkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Rasulullah pesan nih, baca Quran, baca. Belum bisa belajar, malu, nggak usah malu. Belajar dikit-dikit, ya. Malu sudah gede, nggak usah malu-malu. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa Rasulullah pesan begitu? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya ia Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Kapan? Di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Istiqomahkan baca Quran, itu nanti jadi syafaat kita. Itu ibadah kita masih bolong-bolong lah, wudunya nggak bener, kurang sempurna, kan masih bolong-bolong tuh. Kita baca Quran rajin, mudah-mudahan jadi syafaat nih. Kata Rasulullah itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Terakhir kami tutup dengan hadis Rasulullah SAW satu lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baik kalian pelajari Al-Quran wa 'allamahu. Setelah kita pelajari, ajarkan dah sama anak-anak kita, cucu-cucu kita itu. Cucu kita nggak bisa baca ayat Allah, ajari kita. Dia bisa tuh, lancar. Dia baca terus, rajin. Kita sudah meninggal nih yang ngajari. Itu ngalir terus, Bu. Sedekah jariyah itu. Mengajarkan anak kita, cucu kita misalnya bisa membaca Al-Quran. Kita udah meninggal nih, dia baca terus tuh, pahala yang ngalir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad.